Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimas Madit Asablengi. Oke. Di video kita yang kemarin kita membahas tentang Jaka Tingkir. Kali ini kita mau membahas tentang pejabat tinggi dari Jaka Tingkir yang bernama Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Mataram. Ki Ageng Pemanahan ini merupakan perintis dari Wangsa Mataram yang akan datang. Setelah Pajang itu kan muncul kerajaan Mataram. Dan Ki Ageng inilah yang menjadi perintis dari kerajaan Mataram Islam. Cerita tentang Ki Ageng Pemanahan bakal diceritain sama Kimas Madit. Dari gua segitu aja. Oke. Dari Kimas, silahkan Kimas. Baik. Bismillahi alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Manseu payah. Baik, Mat. Kalau kita bicara Ki Ageng Pemanahan, itu data-data yang kita baca itu dalam sejarah itu sangatlah sedikit, gitu. Nah, mengenai jalur silsilah yang paling awal, itu dia pastilah anak daripada Ki Ageng Henis, kan gitu. Cucu daripada Ki Ageng Selo. Nah, kemudian nanti ia menikah, punya anak namanya yang kemarin kita bahas, Danang Satawijaya di episode Jaka Tingkir. Nah, dan juga nanti juga ada anaknya lagi, Raden Jambu, Raden Tompe, Raden Ronggo, kan gitu, Mat. Tuh. Nah, kalau kita berbicara tentang Ki Ageng Pemanahan ini, nama kecilnya itu adalah Bagus Kacung, Mat. Tuh. Nah, Bagus Kacung ini ia diberi nama Bagus Kacung. Nah, kemudian kenapa ibarat kata ia dikatakan Ki Ageng Manahan atau Pemanahan? Karena saat Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang, atau boleh dikatakan menjadi nanti juga menjadikan raja daripada Pajang, itu ayahnya Ki Ageng Henis itu menjadi priai, Mat, di Pajang, di daerah Laweyan, Solo. Nah, Manahan ini terletak di pada baratnya Solo, gitu, Mat. Nah, mungkin cerita sedikit ya tentang dimana kalau boleh dibilang itu Ki Ageng Pemanahan ini tidak lepas daripada peran daripada 3 serangkai, Mat, disebutnya Demuskurat Pro Mataram, kan gitu kan. Ini yang pertama itu Ki Juru Mertani, yang kedua Ki Penjawi, nah yang ketiga Ki Ageng Pemanahan. Ini tidak lepas Pajang itu ibarat kata mendirikan kota Pajang itu tidak lepas pembunuhan daripada melakukan pertarungan lah, pembunuhan pada Adipati Jipang Panolan pada saat itu, Arya Panangsang, kan gitu. Ini tidak lepas daripada pengaruh daripada tiga orang ini, itu, Mat. Karena apa? Pada saat itu sebenarnya orang, kalau kita berbicara tentang Ki Ageng Pemanahan ini, kita berbicara tentang belajar namanya mengabdi, Mat. Dia itu kalau boleh dibilang, kalau orang Jawa bilang itu sendiko dawuh. Itu sendiko dawuh inilah yang seharusnya kita bisa pelajari di kehidupan zaman sekarang ini. Sendiko dawuh itu ya orang-orang kalau boleh dibilang ia mendengar, ia taat, samina wa ta'na, seperti itu, Mat. Tuh. Nah, cerita dari mana kita awal mulainya, Mat? Enaknya Lanjutin dari Jaka Tingkir aja. maksudnya Jaka Tingkir udah bisa membunuh dari Arya Penangsang atau bagaimana? Ki Ageng Pemanahan sebagai penasihat lah. Penasihatnya Jaka Tingkir. Strategi kan banyak dari dia tuh. Jadi pada saat di cerita Jaka Tingkir tuh, mungkin kalau enggak, iya kan cerita kita yang kemarin dipercepat tuh. Iya. Sekarang kita agak perjelas sedikit. Oke. Jadi pada saat itu, Mat, ya kan, pengkudetaan lah bahasanya di Kesultanan Demak pada saat itu, kan gitu lah.
Sultan Trenggono pada saat itu ingin semua daerah tanah Jawa ini menjadi kekuasaannya, kan gitu, termasuk Blambangan, kan gitu Mat, dan lain sebagainya itulah. Nah, ketika Sultan Trenggono ini wafat Mat, maka timbullah pemberontakan, pengkudetaan. Nah, inilah yang didasari oleh Arya Penangsang Mat, Adipati Jipang Panolan. Nah, dia pada saat itu menyuruh anak buahnya atau anak muridnya pada saat itu Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto Mat. Itu. Dan Rangkut pun terbunuh pada saat itu. Nah, setelah itu apa? Ya mengambisi untuk naik tahta. Namun kata Sunan Kudus, ada satu hal yang tadi siapa? Rangkut suruh ngebunuh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto. Yang terbunuh Sunan Prawoto. Iya, bukan Rangkut kan? Rangkutnya juga terbunuh pada saat juga. Itu, mati juga itu. Nah, di dalam cerita sejarah kan seperti itu. Tuh. Nah, pada saat itu juga ya kan Arya Penangsang ini ingin naik tahta menggantikan daripada Sunan Trenggono kan gitu kan. Namun ada yang mengganjal pada saat itu karena ada satu, walaupun ibarat kata dia menantunya, tapi dia masih keturunan daripada Brawijaya. Itu Mat. Tanpa Ki Ageng Pemenahan, tanpa strategi Ki Ageng Pemenahan, Jaka Tingkir berarti tiga serangkai lah. Iya, buat sukses itu kan susah ya. Berat pada saat itu. Ya terbukti dengan cara Ki Ageng Pemenahan ngelobi Ratu Kalinyamat, ya kan? Ya, karena kan suaminya itu kan terbunuh pada saat itu juga, gugur lah dalam peperangan melawan Arya Penangsang. Itu. Tanpa lobi-lobian dari Ki Ageng Pemenahan, tanpa ide-ide dari Ki Ageng Pemenahan, Jaka Tingkir bisa menang. Sebenarnya begini Mat, di saat itu ketika ia menghadap pertama kali menghadap Ratu Kalinyamat sedang tapat lanjang kan gitu kan, itu Ratu Kalinyamat meminta siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang maka akan kuserahkan kerajaan kan gitu kan, Demak kan gitu kan. Ya dengan ya Jaka Tingkir dengan apa namanya, bukan ambisi sih kalau saya bilang, dengan apa, balas budi lah Mat, dengan ibarat kata tuh dengan ketaatannya lah itu ia menyanggupinya. Namun pada saat itu Ki Ageng Pemanahan ini beserta Ki Juru Mertani dan Ki Panjawi ini menahannya karena tidak pantas, karena dia terlalu mencintainya nih Mat. Tidak pantas ibarat kata itu Jaka Tingkir itu turun langsung kan gitu kan. Maka di bawah sayembara siapa saja yang bisa mengalahkan Arya Penangsang maka akan dikasih tanah Pati dan tanah Mataram kan gitu. Ini Mat. Namun pada saat itu tidak ada satupun dari semua pasukan dan semua penduduk pada saat itu untuk berani perang melawan Arya Penangsang, karena pada waktu itu Arya Penangsang ini sakti dengan Kiai Ketan Kobernya itu Mas. Jadi strategi Ki Ageng Pemanahan nemuin Ratu Kalinyamat, abis gitu strategi dia buat ini motong kuping daripada apa namanya, kalau boleh dibilang tukang rumput kuda kesayangan daripada Arya Penangsang pada saat itu. Iya, tanpa strategi itu kan mungkin perlu proses yang panjang. Betul. Berarti kan Ki Ageng Pemanahan termasuk orang yang hebat dalam strategi. Orang yang hebat dalam politik. Namun kan pada saat itu kan karena sedang ambisinya Arya Penangsang pada saat itu kan, wah dilawan Mat semua tentara daripada Pajang pada saat itu kan. Itu sepertiga atau seperempatnya tentara pasukan Pajang itu kalah Mat melawan Arya Penangsang sendiri saat itu. Dilempar tombak, dilempar apalah pada saat itu kan, karena kesaktiannya kan pada saat itu. Nah, ketika ia masuk perangkap, maka Danang Sutawijaya pada saat itu karena kelelahan atau mungkin kenapa, Danang Sutawijaya lah anak daripada Ki Pemanahan atau
yang nanti kita bahas itu Panembahan Senopati. Gitu. Nah, ketika Arya Penangsang jatuh gugur, maka Patih Metaun, patih kesayangannya ini, ya kan, bertarung lagi dan gugur lagi. Tuh, Mat. Maka disampaikanlah kepada Pulang membawa kabar gembira bahwa Arya Penangsang sudah gugur dalam peperangan. Tuh, Mat. Terus gimana ceritanya waktu Jaka Tingkir udah ngasih sayembara kan waktu itu, yang berhasil ngebunuh Arya Penangsang bakal dikasih daerah Pati sama Alas Mentaok. Alas Mentaok atau ibarat kata daerah Mataram, ya, sekarang Jogja kan gitu. Alas Pati, Pati itu langsung dikasih, cuman Alas Mentaoknya itu kan ditahan-tahan. Ki Ageng Pemanahan, jatah Ki Ageng Pemanahan itu ditahan-tahan sama Jaka Tingkir, itu kenapa? Bukan ditahan sih, Mat, sebenarnya. Ini kan sejarah, kan semua itu kan beda versi ya, Mat, ya. Tergantung daripada siapa yang menulis dan daripada referensi atau apa namanya, kalau boleh dibilang data-datanya lah. Karena apa, Mat? Pada saat itu Sunan Giri, Mat, pada saat itu Sunan Giri itu Sunan Prepen. Giri Kedaton itu dipimpin oleh Sunan Prepen. Nah, ia ketika Joko Tingkir ini dilantik menjadi Raja Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya Pajang, itu Sunan Giri dawuh seperti ini. Nanti di Alas Mentaok, di hutan Mataram, kan gitu, itu akan ada kerajaan yang lebih berkembang, lebih hebat daripada Pajang. Kata Sunan Prepen. Karena Sunan Prepen. Ke Jaka Tingkir. Ke Jaka Tingkir pada saat itu. Iya. Mendengar seperti itu, hati Jaka Tingkir gelisah. Cuman saya mengambil pendapat. Begini, Mat. Ketika sebelum cerita Jaka Tingkir, Mat, ketika Ki Ageng Selo pada saat itu ingin mendaftar menjadi prajurit pengawal kerajaan, kan gitu, berantem dengan Banteng pada saat itu, bertarung dengan Bantengnya kalah. Tapi ketika itu Banteng itu apa, Mat? Dia membuang muka. Ketika darah Banteng moncrat pas dipukul, dia buang muka. Karena apa? Dia takut sama darah. Apa kata Suratenggono pada saat itu? Lihat, guru kamu hatinya tipis. Nah, maka disinilah bukannya menahan, cuman di sini bagaimana apa namanya Sultan Jaka Tingkir ini apa namanya membuat Raden Pemamahan ini untuk bersabar lebih indah gitu, Mat. Untuk ibarat kata bisa biar jadilah, biar sabar, biar legowo, biar tidak seperti daripada Ki Ageng Selo. Oh, maksud gitu. Jaka Tingkir menahan buatnya si Alas Mentaok. Biar Ki Ageng Pemanahan itu belajar sabar, maksudnya gitu. Biar dia lebih sabar. Makanya saya bilang itu kita belajar sabar ya dari Ki Ageng Pemanahan ini. Karena kenapa? Itu Sindiko Dahu ini yang dipakai. Ya, cuman akhirnya setelah beberapa lama Alas Mentaok tetap dikasih. Karena ia bertapa, meditasi lah, atau mujahadah lah, atau ibarat kata berzikir lah. Itu Sunan Kalijaga lah yang melerainya, kan gitu. Dalam sejarah kan seperti itu, Mat. Cuman kalau versi saya sendiri, itu yang tadi saya bilang, Jaka Tingkir itu bukannya menahan, tapi Jaka Tingkir itu ingin membuat Ki Ageng Pemanahan ini supaya menjadi orang yang lebih hebat daripada dirinya. Gitu. Maksudnya karena apa? Iya, maksud Jaka Tingkir begitu. Iya, karena apa? Ia mendengar Sunan Prepen itu akan ada kerajaan lebih hebat daripada yang dipimpinnya, itu, Mat. Karena kenapa? Ketika mengalahkan Arya Penangsang pada saat itu, selir-selir, pembantu-pembantu dari Kalinyamat, dari Demak, itu ditolak oleh Jaka Tingkir. Tuh, kecuali satu, nanti Roro Werit, Roro siapa namanya? Yang anak kecil itu tuh, yang diambil tapi diasuh oleh Ki Ageng Pemanahan. Itu nanti dijodohkan oleh Danang Sutawijaya. Tuh, Roro Werit seperti itu, Mas. Tuh. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan dikasih Alas Mentaok, dan di ceritanya itu kan dia boyong
masyarakat dia kan tinggal di mana sih, Laweyan ya. Laweyan. Akhirnya orang-orang Laweyan diboyong ke Mataram. Cuman yang sebelum itu yang unik begini Mas, ketika Ki Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan ada di situ bersama Ki Jakatingkir, Ki Jakatingkir bertanya, kalau begitu siapa yang mau di Pati, siapa yang di Mataram? Kan gitu. Apa jawaban Ki Ageng Pemanahan pada saat itu? Ini Mat yang keren, saya bilang, kalau begitu Kakang Panjawi silahkan, Kakang Panjawi mau yang gimana? Ya udah Kakang Panjawi yang di Pati aja, karena sudah banyak penduduknya di sana, kan gitu Mat. Nah, biarkan saya nanti di Alas Mentawok dan Mataram, kan gitu Mat. Itu maka tidak habis pikir keturunan-keturunan daripada rakyat-rakyat Selo pada saat itu Mat, Grobogan, Purwodadi, kan gitu kan. Dan juga Ki Ageng Henis penduduknya pada saat itu di Laweyan Solo, kok mau-maunya gitu babat-babat Alas, Bedol Deso, kan gitu kan. Padahal hutan, kan gitu, kenapa nggak milih Pati, kan gitu, yang sudah ada banyak penduduknya. Ini Mat yang keren daripada Ki Ageng Pemanahan tuh. Terus apa lagi, Dek? Saat itu ya ini ketemu, dia menyeberang di Kali Opak Mat, Jogja itu. Dia ketemu dengan Ki Ageng Karanglo Taji, kan gitu kan. Nah ini nanti keturunannya itu ada namanya Adipati kalau Ki Temenggung Wiharaja Mat. Itu nanti punya anak namanya Ratu Mas Kencana yang dinamakan dengan Pakubuwono III. Nah, ayah daripada Pakubuwono IV. Tuh, Kali Opak ini disambut Mat pada saat itu. Dan yang sambutnya juga ada Sunan Kalijaga. Itu kayaknya cerita itu harus ada namanya Sunan Kalijaga, entah itu benar atau enggak. Waktu dia Itu. sampai di Kali Opak, dia Kali Opak gitu. disambut oleh Ki Ageng Karanglo. Jadi ketika dia berbondong-bondong membawa masyarakatnya buat ke pindah ke Alas Mentawok, sebelum sampai di Kali Opak udah dicegat, bahasanya gitu, disambut. Udah disambut. Dan Ki Ageng Karanglo ini kan minta Mat untuk mencicipilah, untuk apa namanya, bisa mencicipi manisnya kekuasaan lah, manisnya menjadi raja seperti Ki Ageng Selo itu Mat. Tuh, maka nanti semenjak keturunannya itu yang saya tahu, Ki Temenggung Wiharaja pada saat itu punya anak namanya Ratu Mas Kencana, nanti dinamakan oleh Pakubuwono III. Tuh Mat. Waktu zaman Ki Ageng Pemanahan, Mataram itu kan dari Alas sampai akhirnya jadi kota yang maju. Betul. Ya, itu tetap Sendiko Dauh bahasa lu sama Pajang. Ya kan? Betul. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal, wafat, itu kan posisinya berubah. Betul. Iya kan? Dari segi politik kan berubah akhirnya. Betul. Karena Danang Sutawijaya ini, Panembahan Senopati ini orang yang keren. Dia selalu membaca sejarah-sejarah zaman dulu. Nanti kita bercerita tentang Panembahan Senopati sendiri. Kan gitu. Jadi kekhawatiran Jakatingkir bahwa Mataram itu bakal membelot, itu nggak terjadi di zaman Ki Ageng Pemanahan. Nggak terjadi. Iya. Tapi nanti di Panembahan Senopati ketika ia wafat, ya kan, maka Arya Panggiri itulah yang naik, kan gitu. Nah nanti Adipati Jipang itu diserahkan oleh anaknya Pangeran Benowo. Itu maka adalah pemberontakan, bukan pemberontakan sih, jadi Pangeran Benowo ini dengan Panembahan Senopati ini bersama-sama melakukan perlawanan kepada Arya Panggiri pada saat itu. Gitu. Cuman kita kan lagi bahas kayak Pemanahan, bukan Panembahan Senopati, kan gitu. Itu di situ. Yang keren dari Ki Ageng Pemanahan apa nih? Cuma pada saat ibarat kata sampai di hutan Mentawok, Alas Mentawok ini, Mataram, ia mengunjungi saudara tuanya, yaitu Ki Ageng Giring. Nah inilah ibarat kata
yang banyak diceritakan dalam sejarah. Itu karena kenapa Ki Ageng Giring ini menanam satu pohon kelapa yang tidak pernah berbuah, namun pohonnya tinggi kan gitu kan, tidak pernah berbuah pada saat itu. Nah ini menjadi pertanda, ya kan. Nah nanti kalau berbuah kata Sunan Kalijaga itu ada wahyu keprabonan, ibarat kata wahyu keraton lah yang ada di situ. Nah karena apa namanya Ki Ageng Pemanahan ini ibarat kata orang yang sendeko dawuh gitu loh, orang yang bisa menangkap tabir-tabir sasmita kan gitu kan. Dia menangkap kalau ini wah jatuhnya ada di Ki Ageng Giring, maka saya akan silaturahmi ke Ageng Giring kan gitu kan. Ki Ageng Giring ini kan Gunung Merapi lah kan gitu kan, Gunung Kidul, Merapi Gunung Kidul mat. Itu. Nah dia apa namanya main dah tuh ke Gunung Kidul ya kan, Ki Ageng Giring nyambut lah, ketemu dengan istrinya pada saat itu. Punyai itu. Ada kelapa nih. Ada kelapa nih. Haus nih. Haus nih, kan? Haus nih, ada kelapa nih. Jangan, itu punya kakang kamu. Bisa kali kan? Ibarat kata kan begitu. Kalau bahasa gue kan begitu ya kan. Bisa kali. Udah, jangan, itu punya kakang kamu. Ya udah kan, nanti kalau misalkan ditanya, bilang aja saya minum. Kan nggak berani nama istrinya kan. Tetap aja Ki Ageng Pemanahan ini udah minum aja udah tuh nggak, jadi tuh sekali minum doang tuh mat, satu kali minum, satu kali uyup, habis tuh kelapa pada saat itu. Nah saat itulah Ki Ageng Giring pulang dari tani atau dari pekerjaannya kan, pulang disediakanlah tuh makan dulu nih. Ke dapur nih Ki Ageng Giring marah-marah dia, ya kan, setan anjing bahasa gue kan begitu kan, siapa ini yang minum begini wah domen. Pada saat itu ketika melihat Ki Ageng Pemanahan yang minum, dia agak kesal, cuman pada saat itu dia tersenyum. Ada satu perjanjian, ya kan, kalau begitu keturunan aku bolehkah mencicipi jadi raja kan gitu kan. Tetap mat kayak begitu mat, bahasa sejarah kan seperti itu ya kan. Kalau kita bicara bahasa sejarah kan itu, keturunan pertama enggak, keturunan kedua enggak, kayak kemarin kan gitu kan, sampai dengan keturunan ketujuh. Nah nanti dia punya apa namanya, dari keturunan ketujuh dia punya anak namanya Ki Ageng Wanakusuma mat. Nah, dia punya anak dua namanya Jaya Lelana apa kalau nggak salah. Itu dia anak dua. Dia itu memberontak pada saat Amangkurat II. Kan gitu. Tapi dia meninggal, terbunuh. Karena dia tidak sabar pada saat itu. Gitu. Maka nanti naikkan namanya Pangeran Puga. Itu dari Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring. Gitu mas. Entah itu benar atau enggak, cuman sejarah mengatakan seperti itu. Cerita rakyat. Itu cerita rakyat. Terlepas daripada mitos ataupun apapun dan lain halnya, itu namanya budaya kita. Iya, kepercayaan. Orang-orang dulu kan punya kepercayaan. Iya gitu. Kepercayaan orang dulu gitu. Wahyu keraton itu tetap ada. Tetap ada sampai sekarang. Iya, zaman sekarang juga masih sampai percaya sekarang. yang namanya wahyu keraton. Wahyu keraton. Presiden-presiden juga kayaknya percaya tentang wahyu keraton, cuman nggak pernah ngomong aja. Iya. Kok lu tahu-tahu kan? Itu mas. Jadi kan itu ada ceritanya, waktu itu bininya nggak tahu dit, jadi ada yang bilang gitu ceritanya pas ada yang sejarah seperti itu, Giring ngelihat kelapa karena Ki Ageng Pemanahan haus langsung dibelah diminum, istrinya nggak tahu, itu pas udah diminum baru cerita gitu. Tapi juga ada juga yang bilang minta izin dulu. Iya. Itu ada. Karena ya tadi saya bilang sejarah itu ya tergantung daripada siapa yang menulis dan siapa datanya kan. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Itu mat. Dan pada saat itu Ki Ageng Pemanahan ini membangun keraton 15, kalau nggak salah itu 1577 lah. Dan terlepas daripada itu ia meninggal wafat 1584, maka tidak jauh daripada itu. Itu yang menjadinya itu mas, langgar lah. Nah nanti keraton ini kan berpindah-pindah mat,
di zamannya apa namanya, Sultan Mas Jolang kan gitu. Berarti keraton Mataram pertama adanya di mana, Di? Kota Gede. Kota Gede, Alas Mentau, Langsung tahu. di situ. Ya dulu ya rumah lah. Sanggar lah kalau bicaranya. Ya, kadipaten. Gede itu kadipaten. Tapi kan seiring masa kan dia berpindah-pindah. Iya, berarti kan pertama kali ada itu Mataram itu di Kota Gede. Kota Gede. Nanti ada lagi Makamnya di mana? Ki Ageng Pamanahan. sama. Kota Gede. Bareng sama Panembahan. Apa beda? Sepertinya. Itu sih Mat yang kita harus bisa menceritakan, karena kan banyak sejarah yang dibelokkan, banyak sejarah yang dikarang-karang, banyak sejarah yang isinya itu ya cuman bohong segala kan begitu kan. Itu cuman yang tadi lu bilang Wahyu Keraton itu ya masih ada sampai sekarang. Jadi semua kerajaan yang ada di Nusantara itu masih bertautan darah itu. Masih saudara semuanya. Dari Demak turun ke Pajang turun ke Mataram pecah jadi dua, sampai nanti di Jawa Barat ada Cirebon, Banten, semua itu masih saudara semua. Mereka apa itu Majapahit, Singosari. Tuh, bahkan kan Alas Mentawai ini kan dulunya itu kan kerajaan daripada Mataram kuno. Kan itu Sima kan gitu yang pernah kita bahas. Jadi itu yang bisa jadi raja cuman keturunan raja gitu. Itu Ya kan? Nggak ada yang bisa jadi raja kalau bukan keturunan raja. itu Dalam sejarah kan kayak gitu ya. Kenapa Panembahan bisa? Karena dia masih punya jalur raja. terahnya masih ada. Tuh. Iya, sebenarnya sih bener Mat. Kenapa ibarat kata yang bisa jadi raja ya keturunan raja? Karena kalau keturunan yang biasa itu ya mereka nggak sanggup memikirkan semuanya. Mereka nggak sanggup dengan ujian yang lebih daripada kemampuannya, kan gitu Mat. Presiden juga masih keturunan raja. Masih. Itu makan kan ada yang menghubung-hubungkan itu, ada yang mencari-cari silsilahnya, dan ada yang mengarang-ngarangnya. Tuh yang beda kan gitu Mas. Cuman yang keren itu kan ketika saya pernah baca itu buku Raden Ajeng Kartini Mas. Itu dia pernah mengirim surat pada saat itu tentang makam-makam keramat. Itu kalau nggak salah dia mengirim surat itu 2 Oktober 1902. Dan juga setelah itu Mat, yang kerennya itu apa, ketika dia mengirim surat ke Stella Mat, itu kalau nggak salah 1809 berapa gitu kan, dia mengirim surat ke Stella itu karena kan Raden Ajeng Kartini ini kan kalau boleh dibilang di zamannya itu udah ada email sahabat pena kan gitu Mat, cuman surat kan gitu kan. Nah itu dia mengirim ke Stella itu apa, itu orang yang paling bodoh itu adalah orang yang membanggakan nasabnya, keturunannya. Itu yang keren sebenarnya dari tulisan daripada Raden Ajeng Kartini. Itu orang yang membanggakan nasabnya, orang yang membanggakan keturunannya, tapi dia sendiri tidak mewariskan tekad, tidak mewariskan cinta kepada negaranya. Tuh yang sebenarnya yang aneh sebenarnya untuk zaman sekarang. Tuh. Karena kenapa Mat? Orang pada bilang, wah nih keturunan begini-begini, Bani Alawi begini-begini. Kan nggak ada soal ya. Iya. Pasti kan begitu kalau kita bicara tentang terah-terah kerajaan ya kan. Kan nggak ada soal ya kan. Mau keturunan siapa juga nggak ada soal. Ya kan. Karena kenapa? Iya, Tuhan ngeliat ke semua kan gitu. Selain sebagai seorang yang politik lah, selain sebagai seorang politisi, Ki Ageng Pamanahan itu kan juga sebagai ulama ya. Iya. Dia berguru sama Kalijaga. Sunan Kalijaga. Dia berguru sama Siti Jenar juga. Nggak ketemu Siti Jenar ya? Udah nggak ada. Berarti kakeknya yang berguru sama Siti Jenar. Kakeknya Ki Ageng Selo. Ya, berarti kan dia juga turut menyebarkan agama Islam maksudnya.
ya udah pasti lah. Iya, maksudnya kan Tuh. orang-orang hebat zaman dulu selain urusan politik dia juga berurusan dengan agama. Siar lah. Iya. Siarnya itu ya lewat dengan jalur kerajaan. Tuh. Iya. Berarti kan dia membawa pengaruh yang besar. Cuman yang keren kan Ki Ageng Pemanan ini kan karena disebut Ki Gede Mataram ini kan dia membuka alas mentawak dari nol coba lu bang. Hutan belukar jadi nol sampai dengan tumbuh ramai, ya kan banyak orang itu kan keren sebenarnya. Jadi tuh hewan-hewan pada kabur kayak ular kayak gimana kan gitu, hewan-hewan buas itu kerennya di situ doang saya bilang. Tuh. Jadi makmur itu. Iya. Banyak kerennya sebenarnya. Iya. Cuman ya karena kita bukan sejaman sama Ki Ageng Pemanahan dan juga data-data yang ada itu ada yang mengarang-arang dan juga ada yang membikin-bikin, walaupun ada yang benar juga, ya maka ya kita katakan itu Ki Ageng Pemanahan itu ya orang-orang yang bijak lah, orang-orang yang bisa kita ambil daripada Ki Ageng Pemanahan ini adalah yang tadi saya bilang sendiko dawuh. Itu yang paling penting. Menepati janji. Iya, orang yang Iya. taat lah. Nah, Itu. dia pernah berjanji sama Jaka Tingkir bahwa Mataram itu nggak bakal pernah berontak selama dia masih hidup. Selama. Iya. Tuh. Itu yang kerennya begitu. Itulah sendiko dawuh sebenarnya. Orang-orang yang memegang apa yang didengar oleh yang dicintainya itu dipegang. Itu yang paling penting sebenarnya. Selama Itu. Ki Ageng Pemanahan hidup, Mataram itu bakal ada di bawah naungan pajak. Aja. Cuman kalau dia udah meninggal, itu terserah anak cucunya. Iya. Itu yang paling penting. Ya makanya kan lucu ketika sejarah bilang, wah Joko Tingkir menahan-nahan. Sebenarnya bukan menahan karena ingin membuat Ki Ageng Pemanahan ini lebih daripada dirinya. Itu yang harapan daripada Joko Tingkir pada saat itu. Yang lu bilang di penutup video kemarin kan, ketika perang antara Pajang dengan Mataram kan, ya kan karena kan tidak jadi kan gitu kan. Itu, ya bukan terbunuh pada saat itu Joko Tingkir karena jatuh sakit kan gitu. Itu yang saya yakini gitu loh. Yang penonton yakini terserah kan gitu kan. Karena keyakinan itu kan nggak bisa ditularkan, tapi bisa dipahami dan dimengerti kan gitu. Dan ditanamkan. Itu yang paling penting. Ada lagi gak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup aja. Kalau kemarin video kita sampai 60 menit. Iya, karena Joko Kali- Tingkir lama. Iya, Iya, itu juga 60 menit nggak rapi. iya, Sekarang video kita durasinya setengahnya. iya. Gue rasa cukup sekian. Oke. Bobrok terus damai satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.